Bisa begitu, Prof. Ini kan orang menyampaikan bahwa bisakah jeruk makan jeruk? Ini kita lakukan saat ini proses bagian dari itu. Maka dengan tim 9 alumni KPK, harapannya itu kan sebagai salah satu jaminan. Supervisi KPK, monitoring DPR adalah sebagai jaminan untuk itu. Dan yang terpenting lagi bahwa mestinya kita dorong saja kalau seandainya sekarang ada penahanan kepada yang bersangkutan. Sehingga tidak muncul berbagai diskriminasi. Kalau persoal pengalihan kemarin itu kan sudah terjadi. Apakah sekarang mau ditarik lagi kepada polisi? Apa dikembalikan atau diserahkan pada KPK? Itu juga jadi persoalan. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana memastikan hukum acara lanjutannya itu segera diperiksa, kemudian kalau syarat dilakukan penahanan terpenuhi, dilakukan proses penahanan tadi itu. Dan kemudian apakah ada kontribusi presiden? Ya tentunya presiden sangat berkontribusi bagaimana proses penegakan hukum itu tidak kontraproduktif dengan proses jalannya pembangunan, yang bagaimana jaksa, bagaimana polisi sebagai alat eksekutif adalah memastikan bagaimana proses hukum itu juga berkontribusi terhadap bagaimana program-program yang dilakukan. Jadi kaitannya dengan penanganan perkara ini, ya menurut saya adalah sudah terjadi faktanya kan, fakta hukumnya sudah terjadi lagi, kecuali mau ada yang pra-peradilan, Bang Bunyamin misalnya, pengalian perkara ini di pra-peradilan kan. Sudah didaftarkan, Prof. Sudah didaftarkan, objek pra-peradilannya apa? Tidak termasuk objek peradilan, apakah upaya paksa? Apakah upaya apa? Karena sekarang limitatif kan objek pra-peradilannya. Nah, tapi untuk menguji supaya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan dengan benar, saya kira perlu ada mekanisme supervisi, monitoring gitu kan. Tapi menurut saya bagaimanapun ini kita nggak mau balikan lagi ke polisi atau bukan itu soalnya. Soalnya adalah kita harus mengurai masalah dari awal ini supaya kita tahu ini ke depannya kita punya harapan ini akan tuntas atau tidak. Itu buat saya yang penting. Dan kemudian kalau berbicara filosofis dan sosiologis, perlu juga dibaca situasinya hari ini bahwa ada benturan kepentingan yang luar biasa. Ini adalah seorang mantan Jampitsus dan anak buahnya lah yang akan memeriksa dirinya. Nah ini yang barangkali tidak terjadi. Tidak ada anak buahnya. Tidak ada anak buahnya. Conflict of interest-nya Tim 9 itu bukan tidak ada anak buahnya sama sekali. Ya, meskipun memang mantan KPK. Ya mantan KPK dan makan penyidik PIDUM. Jadi tidak ada yang ada dalam Jampitsus, tidak ada tim 9 itu. Ya, tapi kita juga mesti membaca secara institusional kejaksaan justru, dan jaksa. Menurut saya, justru kenapa ini bisa muncul? Karena orang mempertanyakannya secara sosiologis. Bukan membenarkan ini secara sosiologis. Kenapa gitu? Kita terbiasa kasus perkara yang berhubungan dengan aparat penegak hukum ditangani oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Karena apa? Permakluman terhadap alasan-alasan sosiologis itu supaya nggak ada benturan, supaya tidak ada ribut, supaya tidak ada macam-macam dan sebagainya gitu. Kita nggak pernah menguji. Jaksa memeriksa polisi, polisi memeriksa jaksa, polisi memeriksa tentara, jaksa memeriksa tentara dan seterusnya gitu. Ya, karena sesuai dengan kewenangannya, nggak mungkin jaksa melakukan penyidikan tindak pidana umum, nggak mungkin itu. Kan itu persoalannya, Prof. Yang saya mau katakan itu persoalan sosiologis yang saya katakan tadi, bukan persoalan kewenangan hukumnya gitu ya. Itu justru karena persoalan sosiologis itulah kita sekarang berbicara. Orang pertama ditetapkan oleh kepolisian, hanya hitungan jam dilimpahkan kepada kejaksaan. Lalu di kejaksaan disebut belum ada tersangka, lalu diralat lagi sebagai tersangka. Ini penjelasan sosiologis apa? Itu satu. Harus kita ingat juga, FA kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum tersangka itu kemudian dilakukan penggeledahan, setelah ada 3 orang BGN yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan. Yang salah satunya adalah anggota polisi. Kita tahu itu. Sebelum itu beredar surat-surat yang meminta supaya Kejaksaan Tinggi untuk melakukan evaluasi atau penghentian pencarian data ya. Iya, belum sebelum itu ya, sebelum data, itu dilakukan data. Itu beredar kemana-mana dan seterusnya gitu. Lalu justru karena penjelasan sosiologis inilah kita bertanya, kok jadi begini? Sebab setelah ex-Jampitsus dinyatakan tersangka, ditariklah surat itu, dinyatakan sudah cukup karena masanya sudah nggak ada. Dan ingat, Prof, SPPG itu 1.700-nya dimiliki oleh polisi. 1.300. Itu yang kita dorong kan. Itulah persoalan sosiologisnya. Yang saya maksud ke sosiologis tadi bukan konteks itu, contoh perkara yang sudah pernah dialihkan. Itu yang oke lah, contoh perkara. Betul, bahwa ini pernah. Yang saya mau katakan tidak karena itulah kemudian kita ingin kembalikan suasana itu kembali ke
seperti contoh yang sebelumnya, itu yang saya katakan. Yang kedua, justru persoalan di sini karena alasan sosiologis itu ada yang disebut konflik of interest di lingkungan kejaksaan. Tapi pada saat yang bersamaan, saya sendiri melihat ada yang disebut dengan konflik of interest di lingkungan polisi. Apa itu? Bagaimana polisi bisa memeriksa persoalan yang berhubungan dengan MBG sementara mereka punya 1.700 SPPG di seluruh Indonesia.